Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan penuh geregetan ya, segeregetan melihat klasmen La Liga ya yang beda 4 poin, harusnya bisa beda 6 poin, tapi mengingat Real Madrid gagal meraih 1 poin pun ketika menjamu Valencia, tapi Barcelona tidak berhasil memanfaatkan momen tersebut dan memperlebar jarak dengan Real Madrid ya. Dan sekarang sejauh ini di Jornada 30 Barcelona unggul 4 poin dari Real Madrid. Hari ini teman-teman, gua akan membahas lebih detail lagi ya per individu. Kalau video sebelumnya ini taktikalnya bagaimana, perkembangan di lapangan, apa yang terjadi di lapangan, momen-momen apa saja. Kali ini gue akan bahas per individu. Jadi kalian harus nggak setuju sama gue, harus nggak setuju, harus komen nggak setuju ya, karena nanti gue juga bikin top 3 pemain yang oke berhadapan dengan Real Betis dan top 3 pemain yang underperform ya, dan apa saja yang harus dilakukan dengan Barcelona mengingat sisa akhir musim, berarti ada 9 match lagi tersisa dan pertandingan-pertandingan krusial yang tersisa nanti, yaitu ada Liga Champions di midweek dan juga ada final Copa del Rey. Nah, seperti apa persiapan Barcelona dan harus ngapain aja? Nah, sebelum lebih lanjut tentang membahas keegoisan pemain, kelelahan pemain dan konsentrasi pemain, gue mau ajak kalian absen dulu dari seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, ataupun yang lagi di luar negeri, yang lagi kuliah ataupun kerja. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja mendapatkan pekerjaan dengan cepat, dan semakin sukses, sehat selalu sekeluarga. Oke? Dan gue mau ngingetin sekali lagi bahwa di YouTube Pakar Bola ini ya, Afif Safi, Karbolmania, sebagai teman-teman yang militan, setiap gue upload video dia selalu nonton, itu memang sudah ada guys ya. Tapi masih banyak juga teman-teman yang nonton video ini tapi nggak subscribe. Nah, jadi ball positionnya masih kalah nih sama yang non subscriber, yang nonton lebih banyak ternyata dari subscriber. Oke, di subscribe dulu biar nanti ada notif kalau bikin video yang seru-seru, kita bisa diskusi bareng. Oke, langsung kalian udah absen nih. Ini per individu guys ya. Gue ngerasa memang lawan Real Betis dengan skor imbang itu sebenarnya, selain memang kita tidak bisa memaksimalkan momen, itu udah yang paling bagus menurut gue. Itu udah yang paling bagus. Kenapa? Karena Barcelona secara data dari Januari di bawah penjaga gawang Szczęsny itu masih unbeaten. Tapi Real Betis juga masih unbeaten dari Januari guys. Dan situasinya adalah Barcelona di peringkat pertama ya. Barcelona di peringkat pertama menjaga jarak dengan Madrid dengan 4 poin. Sementara Real Betis juga sedang mengejar atau merangsek ke zona Liga Champions. Makanya sekarang dia ada di peringkat 5. Nah, gue bilang ini udah yang paling bagus, tapi emang sebenarnya nggak ideal buat Barcelona. Kenapa? Faktornya adalah memang nih, ini emang nggak bisa dimungkirin, faktor kelelahan, ya. Faktor kelelahan. Lu harus nggak setuju sama gue. Faktor kelelahan di saat sebagai profesional atlet, fisik lu lagi dalam tidak kondisi yang prima, ya. Nafas atau fisik endurance lagi bukan di kondisi yang optimal, itu pengaruh ke konsentrasi. Nah, ini yang menyebabkan konsentrasi buyar, salah passing, ngambil keputusan jadi jelek-jelek ngambil keputusannya. Ya, terus juga agak ribet dengan jadwal 3 hari main buat ngisi puzzle di lapangan gitu. Kalau kalian ingat, Barcelona itu selalu punya cara, selalu punya solusi ketika berhadapan dengan tim yang low block beberapa match sebelumnya nih. Ya. Emang pernah kalian ngelihat Pedri sering banget salah passing? Emang kalian pernah ngelihat kayak yang terlalu rumit nih, nggak ada solusi untuk bola lob gitu, terus shoot dari jarak jauh?
atau crossing mengandalkan striker. Kita jarang lihat seperti itu. Barcelona biasanya selalu punya solusi untuk tim melawan tim yang bermain low block. Tapi apa? Karena konsentrasi. Ya, fisik lagi nggak kondisi prima. Itu pecah tuh. Lu passing salah nggak nyampe ya. Ngambil keputusan nanggung jadi, ini gue shoot tapi gue tendang nih. Dua-duanya nggak kena malah bolanya liar kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua Barcelona ini, beberapa pemain Barcelona harus lebih efektif lagi di lini depan. Nggak ada lagi waktu buat melakukan buang-buang peluang gitu. Gini, gua orang yang setuju kalau Yamal itu egois. Tapi egoisnya juga lihat-lihat. Ya. Gue pengen Yamal egois kenapa? Biar nanti di umur 18, umur 19, yang salah-salah dia udah tahu gitu. Oh ini salah, ini gak bagus. Oh ini probabilitas cetak golnya kecil banget, tidak memungkinkan. Gue oper lah ke teman gue yang lebih punya ruang lebih gitu buat melakukan atau menciptakan gol gitu. Itunya udah ada. Nah, egoisnya lihat-lihat. Kalau udah menang 2-0, kalau udah menang 3-0, silahkan muter-muter kayak apa, kayak skill gak apa-apa. Kalau masih nyari gol, kalau masih nyari poin, harus lihat dulu ya, itu dulu urgensinya. Nah, gini, Yamal. Kalau misalkan memang alasannya adalah kemarin terlalu capek, ya passing 11 orang pemain passing. Punya striker nomor 9 yang rata-rata klub top Eropa itu udah jarang pakai striker nomor 9. Paling Haaland, siapa lagi sih yang pakai 9 tok. Barcelona nih masih punya nih striker nomor 9. Dipergunakan jasanya. Karena gue kesian kalau ngeliat rating Lewandowski paling kecil. Ya gue bukan militan Lewandowski, tapi optimalkan lah itu sebagai perangkat di depan. Gitu. Jadi gue tetap bilang egois gak apa-apa, tapi lihat situasi. Kalau udah menang terus egois, silahkan buat jadiin jam terbang, pelajaran. Tapi kalau urgensinya lagi butuh gol, urgensinya lagi pengen menang, tolong efektif lah. Kayak gitu. Itu gue ngerasa di Lamine Yamal. Kalau emang kecapean dia passing. Itu udah paling bener. Karena gue ngerasa Yamal nih dalam decision making nih masih belum 100% gitu. Kayak masih baru 75, baru 70. Kadang kita tuh terpukau kan, kayak gila nih anak bisa kayak gini ya, shoot dari jauh. Terlebih masalah shoot lah, gocekan aman Yamal harusnya ya. Lewatin 1, 2, 3 pemain aman. Kayak entah dia mau passing atau shoot, itu yang masih belum oke, gak apa-apa lah, lu masih muda gitu. Masih banyak bisa belajar lagi. Itu Yamal nih. Dan jadinya apa? Outputnya ketika lu bingung lu mau passing apa, lu mau shoot atau mau umpan lambung atau enggak, bolanya banyak yang nyangsang. Nah kan dari diksi-diksi sepak bola ke nyangsang tuh. Ya jadi lu lihat kalau match semalam itu lawan Betis, banyak banget bola-bola yang nyangsang, bola-bola yang arahnya tidak jelas mau pergi kemana itu bola. Ya apakah mau karaoke kali biar ketemu LC itu bola. Nah seperti itu. Itu di sisi Yamal. Jadi Yamal egois gak apa-apa, tapi lihat-lihat dulu urgensinya apa. Kalau urgensinya lu lagi butuh gol atau menang, efektif lah. Shoot jangan ragu gitu. Passing jangan ragu. Itu di Yamal. Manfaatkan teman-teman lu, percaya Lewandowski itu top score, itu legend tuh orang. Masih hidup, masih bisa golin, masih top score, masih di atas Mbappe. Itu yang harus lu lebih ingat lagi tuh Yamal. Itu silakan nggak setuju aja nggak apa-apa. Apalagi, nah sekarang ke Gavi. Kalau kita ngelihat preskon si Hansi Flick ya, Mr. Hansi, seorang pelatih yang bisa jadi ayah juga buat bocil-bocil Barca. Ya lagi nggak ada negatif. Dia selalu bilang saya senang ketika Gavi main sembuh dari cedera, dia selalu ada di posisi yang pas. Kalau menurut gua, dia ini seorang bapak yang lagi nyenengin anak. Dan ya udahlah, terima kasih buat golnya Gavi. Cuma gue ngerasa kalau Gavi dipasang buat AMF, enggak. Ya golin alhamdulillah lah. Cuman kan setelah golin
ngacak tuh. Ferran kayak kena hipnotis dari terminal Kampung Rambutan. Ya, Lewandowski nggak kelihatan. Itu cuma bikin keder. Ya, silakan nggak setuju sama Gavi. Gavi bukan pemain jelek, tapi Gavi tidak cocok sebagai IMF menurut gua. Ya, Gavi lebih cocok di tandem sebagai double pivot biar ada yang tetap ngontrol. Ya, dia biar main sama Pedri, biar dia main sama De Jong. Jadi kalau salah ada keputusan-keputusan penting, bukan dia orangnya nanti gitu. Ada kan sekali passing yang Konde harusnya dapat atau Yamal harusnya dapat, nggak dipasing, tekuk lagi ke belakang gitu. Kalau udah di IMF, tugasnya udah tusuk terus, tusuk golin pakai otak, bongkar serangan lawan. Nah, Gavi nggak bisa tuh di situ. Ya, buat main kayak Olmo, ngebongkar pakai otak, pakai taktik, sport science semua dikeluarin, apa yang ada dalam teori dikeluarin, dipraktekin. Olmo bisa, Gavi nggak bisa. Gitu, bukan pemain jelek Gavi. Jadinya apa? Posisi bingung ketika IMF. Belum lagi Ferran Lewandowski nabrak kemarin. Jadi kalau Gavi main sebagai DM, ya terserah lah, CM lalu lebih sentral, lalu mau naik mau turun, ya biar lebih kelihatan head mapnya bagus aja dan nggak terlalu otak banget. Kalau otak banget biar orang yang pintar-pintar aja dah di depan nih. Gavi tuh buat ngehantem, ngepres, breaker, oke. Ya selesai dapat bola, setelah itu kasih Pedri, dia yang ke depan. Kayak gitu. Makanya setelah golin kan kita nggak ngeliat Gavi abis itu ngapain. Ya, ketika dapat bola balik lagi setup baru, muter, balik lagi back pass. Ya kalau udah sampai depan, lihat momen juga mau back pass tuh teman-teman banyak di depan. Itu menurut gua buat Gavi. Jadi gua nggak bilang Gavi pemain jelek ya, tapi untuk posisi IMF ya emang ada Olmo dan Fermin malah. Ya Pedri di situ cocok-cocok aja. Dan seorang IMF emang butuh otak banget. Buat udah ngebongkar nih, udah mepet nih dengan final third nih, dengan back lawan. Dia kan Gavi nggak bisa gocek, belum bisa gocek. Itu tuh secara pemain. Nah, udah dua tuh. Yang pertama apa tadi? Yang kedua tuh tentang pengaruh ke decision making. Nah, sekarang tugas Barcelona memang harus gini. Gue seneng, gue sepakat dengan mentality Barca, apalagi di bawah Flick yang setiap pertandingan menang. Jadi dia memikirkan pertandingan itu untuk menang. Bagus. Tapi boleh sesekali lihat juga rival. Nah, ya, jadi ketika kita udah tahu kualitas kita seperti apa, ketika kita udah tahu kalau kita main seperti apa, kita udah bisa menang gitu atau kita imbang, lihat juga nih rival watch-nya juga harus ada gitu. Kita tahu momen, Madrid lagi seri, hantem di sini. Madrid lagi begini, Atletico lagi kurang. Musuhnya nih peringkat ke-18, dia mau keluar dari zona liga degradasi, harus ngapain? Nah, kepekaan itu juga harus ada tuh. Bahaya tuh kalau nggak ada, karena Flick udah beda nih. Kemarin sebelum lawan Betis dia bilang ya kita nggak mengandalkan keberuntungan, tapi kualitas dan kerja keras kita setiap match itu yang menjadi dongkrak buat menjadi penyemangat buat tim gitu. Itu benar. Cuma kemarin ketika seri dibilang ya kita belum beruntung lah, butuh beruntungan juga, benar. Gitu. Ini di tengah sisa-sisa laga takutnya perangkat-perangkat non teknis lain nih ngejar nih. Berapa itu? Seperti itu yang terjadi di Barcelona. Nah, kalaupun sekarang nih, kalau udah lebih detail lagi, masalah rotasi pemain. Oke dah, kita sadar semua, gua terutama sadar bahwa jaraknya terlalu mepet. 3 hari main, 3 hari tanding. Cobalah kalau emang urgensinya pengen cetak gol dan menang, please, winning team dulu yang keluar. Winning team kita udah tahu siapa. Ya, di belakang Araujo, Garcia deg-degan gua, jujur. Kubarsi, Inigo udah pasti. Inigo bisa main nih lawan Dortmund nih. Kubarsi, Inigo, Konde, Balde lah, ya. Tapi buat main kayak kemarin riskan tuh. Fullback sama wingbacknya bareng naik, serem juga tuh. Mending Konde agak stay dikit lah kayak lawan Atletico, kayak lawan Osasuna tuh. Nah,
Tengah De Jong, Pedri. Udah itu dulu aja. Itu dulu aja. Dortmund bisa main, Olmo mainin. Olmo udah bisa main. Kanan Yamal, kiri Rapinya dulu, jangan diganti. Rapinya nih lagi ada yang komen tuh, Karbolmania bilang Rapinya kayaknya harus siater dah bang. Ngomel-ngomel, tantrum dia. Gue nggak tahu sih ya apa yang diucapkan oleh hakim garis sehingga Rapinya sebegitu marahnya apa dia ngomong Argen gimana, Argen Brazil apa, gue nggak tahu dia ngomong apa, cuma segitu marahnya. Kalaupun nggak ada omongan yang terlalu menyakiti hati, ya harus dijaga nih tantrumnya si Rapinya, karena orang-orang penting yang misahin juga kewalahan. Hansi Flick misahin kewalahan, Ter Stegen kapten misahin kewalahan. Jadi dijaga nih ya, attitude harus dijaga juga nih menjelang akhir-akhir laga nih. Itu. Jadi winning team dulu aja. Kalau mau rombak kemarin udah dapat solusinya. Yang dirombak tuh Lewandowski ganti Ferran. Dapat solusinya. Dapat itu. Siapa lagi kemarin? Ya Gavi main babak kedua, Pedri yang maju. Itu udah dapat solusinya. Kalau enggak Rapinya ditaruh tengah. Terus siapa yang diganti kemarin ya? Fermin diganti. Balde ditarik ke depan, didorong ke depan, Gerard Martin masuk. Itu solusinya udah dapat. Jadi yang harus dilakukan Barcelona ini harus menjaga konsentrasi. Ya, mental jangan sampai down, konsentrasi harus terjaga. 90 menit ini harus menang. Ya, di sisa-sisa laga harus menang. Dan jangan lupa juga ngelihat lawan. Ngelihat lawan tuh bukan cuma musuh saat bertanding itu, cuma kayak ya dipetain lagi gitu. Besok lawan ini, besok lawan itu gitu. Oh, ini Madrid lagi gini, Atletico lagi gini, itu juga patut buat dilihat gitu, buat dirasain. Kenain aja energinya biar motivasinya lebih gitu dalam pertandingan nanti ketika udah tahu hasil sebelumnya. Itu menurut gua. Szczęsny aman, Araujo gue juga bingung kenapa dia kalah duel, dia nggak ngeliat bola kayaknya itu. Terus Frankie mudah-mudahan on ya, dia diganti, ditarik di laga kemarin. Pedri juga mudah-mudahan on lawan Dortmund. Hati-hati sayap Dortmund kenceng-kenceng. Guesi juga salah satu top skor Liga Champions ya, striker tajam, ini bahaya. Ya main seperti Barcelona biasa pada umumnya aja dulu lah nanti lawan Dortmund. Itu ya, jadi gue ngerasa ada yang kalian gak setuju ya, gue bilang sekali lagi Lewandowski. Ada yang komen nih, gue lupa bacanya seperti apa, tapi dia komennya kayak gini nih, Karbolmania juga sih, gue nggak tahu dari mana, tapi gue juga kalau punya striker kayak Lewandowski nggak bakal gue oper, udah tua, udah nggak terlalu tajam. Loh, justru dioper, justru striker. Siapa lagi sih striker tajam selain Lewa nomor 9? Nah terakhir di situ kan ada Benzema kabur pas Lewa dateng. Siapa lagi 9 mati? Siapa? Nggak ada. Manfaatin itu ya, keegoisan dibuang dikit kalau mau egois, nanti kalau udah menang gitu. Itunya harus diperhatikan. Rotasi. Winning team dulu, mainin sampai menang baru rotasi. Bukan ngacak starting line up lagi. Jangan, winning team udah ada. Kayak gitu ya, minimalisir blunder. Back lagi bagus nih, satu lawan satunya lagi bagus. Cuma hati-hati kalau ketemu pemain cepat yang lebih berkelas dari pemain-pemain La Liga gitu, hati-hati. Ya, itu sih istirahat menurut gua. Ya itu aja sih. Coba kalian ada yang nggak setuju sama gua tadi tentang Yamal? Gua support Yamal egois, tapi lihat situasi. Kalau udah menang egois silakan. Kalau capek oper. Gitu kan, manfaatkan unit depan ya, starting line up jangan diubah. Winning team kalau mau rotasi pas udah menang. Apalagi tuh Gavi jangan di IMF, taruh double pivot ya. Pedri bisa main nomor 10 di Spanyol. Kalau mau Gavi De Jong di tengah, kalau emang lagi mau nyenengin Davi nih Hansi Flick, Pedri dimajuin ke depan ganti Olmo. Tapi kalau Olmo main ya Gavi cadangin lagi. Rapinya mainin aja dari awal gitu. Dan jangan ragu kalau lihat pemain yang lagi apes itu hari buat diganti. Gue ngerasa pas pemain Barcelona warming up itu banyak, yang ditarik Yamal, ternyata bukan Yamal yang ditarik. Itu jangan mainin Ferran Torres dan Lewandowski secara berbarengan. Nah itu, kalau mau naruh extra striker
ya boleh misalkan dia main bareng tapi kayak di menit krusial 70 80 baru masukin buat ngacak lawan. Ini kan enggak. Kemarin Betis compact aja udah 4-4-2. Dia enggak ngepres loh. Dia enggak ngepres, dia enggak man to man marking. Dia cuma cover area. Dia turun drop back cover area. Yamal dapat bola demen geser 3 orang. Ya pindah bola ke kiri, Balde geser 3 orang. Cuman gitu doang, dilihat doang, ditonton. Jadi ketika masuk, kerebut, ada benturan, ada skrimming di situ, baru back masuk. Makanya back kelihatan bagus banget tuh, Nathan Bartra gitu. Ya kiper emang jago, Adrian kiper Malang melintang di La Liga itu. Sisa laga terakhir Barcelona masih banyak berhadapan dengan klub yang menyulitkan Barcelona, bukan yang ini lawan ini menang, lawan ini enggak. Barcelona lawan Dortmund Liga Champions tanggal 9 sampai 10 9 kayaknya. Terus weekend lagi dia harus bertandang ke Leganes. Leganes bagus banget tuh mainnya kan. Tapia, siapa lagi namanya? Rafa, terus Rafa mah Valencia, Rabah main bagus-bagus tuh. Cruz, hati-hati tuh. Ya, ini juga Leganes yang ngalahin Barcelona di match pertama La Liga. Besoknya masih ada Athletic Club, masih ada Villarreal. Ya, Athletic Club peringkat 4. Ya, Villarreal peringkat 5-nya, Betis 6. Susah banget tuh. Ya, gimana tuh? Coba. Ya, Madrid masih ada Sociedad. Ya, Sociedad kemarin kalah lawan Madrid. Fix kalau gue mah ya, selain memang ada non teknis, tapi ditariknya Aramburu yang buat mengcover area Vini, ditarik diganti sama Traoré. Aduh jelek banget mainnya, sumpah. Pemain bola paling nggak bisa main itu Traoré itu kemarin waktu Sociedad lawan Madrid. Jadi kayak gitu guys, ya manfaatin Madrid lagi angin-anginan, manfaatin lagi sama-sama capek, main efektif. Ingat urgensinya apa? Butuh gol, butuh menang. Ya, jangan klik belakang, Gavi kluk passing back pass setup baru, main udah numpuk. Udah, ingat itu aja dari gua, teman-teman. Silakan yang enggak setuju di bagian mana, enggak apa-apa karena kita kan diskusi. Ya, Karbolmania ini teman-teman kita semua gitu. Silakan diskusikan dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu nonton video gua nggak tahu nih kuota kalian kencang-kencang ya, karena gue juga lagi enak banget nih ngomong-ngomong sendiri kayak gini, ngomong-ngomong YouTube sendiri. Dan ada program baru juga, satu dari admin La Masia Indonesia, dia bakal bahas banyak tentang berita-berita La Masia dan juga info seputar Barcelona. Sama satu lagi bakal tayang lagi ya, bakal gue rekrut sih, bakal jadi teman gue sih, teman kalian juga. Gue belum mau pilih sekarang, tapi yang jelas dia bisa menyadarkan fans-fans yang lagi ngawang. Itu aja dari gue. Silakan di komen. Jangan lupa nonton Dance TV Senin. Afif Safi di sana sebagai host dan live reaction di YouTube My Super Soccer. Ya, itu nanti bakal ada match-match seru Liga Champion mudah-mudahan. Coba ya kalian DM, kalian komen My Super Soccer di Instagram My Super Soccer, bilang nobar dong, live reaction dong Liga Champions, live reaction dong Liga Champions. Komen, oke? Terima kasih, sehat-sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vamos.